Pembayaran pembangunan tahap kedua pembangunan Gedung Kesenian Kota Lok Sumawe kepada pihak rekanan pelaksanaan kontrak yang belum dilakukan oleh Pemko Lok Sumawe. Dalam hal ini oleh Dinas PUPR Kota Lok Sumawe, meskipun pembangunan tahap kedua telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020. Bahkan, pihak rekanan CV Muhilis dan CO melalui kuasa hukumnya, Teguh Fahriyaldani, telah mengajukan gugatan wan prestasi terhadap Dinas PUPR Kota Lok Sumawe pada 1 Oktober 2021 lalu. Dan dalam persidangan, pihak pengadilan akhirnya memutuskan menghukum Dinas PUPR Kota Lok Sumawe untuk membayar sisa 25% hasil kerja CV Muhilis dan CO sebesar Rp1.679.500.000. Tapi sampai saat ini, dengan alasan menunggu hasil opname dari inspektorat agar tidak kelebihan bayar, pihak Dinas PUPR belum melaksanakan putusan pengadilan. Meskipun surat pernyataan bersedia membayar telah ditandatangani dan dana dalam APBD tahun 2023 juga telah dianggarkan. Terkait jawaban Kadis PUPR Lok Sumawe melalui beberapa media online di Aceh bahwa akan melakukan pembayaran setelah dilakukan opname oleh inspektorat agar tidak kelebihan bayar. T. Fahriyaldani merasa bahwa Dinas PUPR Kota Lok Sumawe telah salah kaprah dalam memahami isi putusan pengadilan. Betapa tidak, menurut pengacara yang sering disapa Ampun Dani ini, bahwa hal tersebut seharusnya dilakukan pada masa persidangan, bukan menjadi alasan untuk memperlambat eksekusi putusan pengadilan. Terkait dengan hal ini, Ampun Dani akan terus memperjuangkan hak kliennya ke PJ Wali Kota Lok Sumawe, PJ Gubernur Aceh, bahkan bisa jadi sampai ke jenjang Kementerian Republik Indonesia di Jakarta. Kemarin saya sudah menyatakan bahwa kewenangan melaksanakan eksekusi itu ada di PU. Mereka yang hari ini memiliki legitimasi hukum untuk melaksanakan itu, karena pengadilan sudah menyerahkan itu kepada mereka. Namun mereka tidak melakukan. Nah, saya ada beberapa tanggapan dari pihak PU yang mengatakan bahwa itu tidak bisa dilaksanakan karena mereka mesti opnam, mereka mesti menghitung ulang dan segala macam. Itu mungkin membuat saya jadi bertambah bingung dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kenapa? Itu sudah diuji semua di persidangan. Kalau itu mau disampaikan, kenapa tidak disampaikan pada saat persidangan? Seharusnya kan disampaikan persidangan, Pak ini kami sedang melakukan opnam, Pak kami ini sedang ini. Buktikan itu di persidangan. Tentu putusannya akan berbeda. Tapi hari ini kan tidak, semua sudah dibuktikan oleh mereka bahwa kekuatan mereka dan segala macam semua sudah diselesaikan. Bahkan pada saat hakim turun ke lapangan, mereka juga tidak menunjukkan dengan pasti apa yang sebenarnya menjadi masalah. Mereka hanya mengatakan, oh ini kurang, ini tidak beres, ini dan segala. Padahal bangunannya sudah berjalan 2 tahun lebih, mereka tidak memanfaatkan. Jadi kalau bagi saya sekarang, kalau dikatakan ini masih menunggu hasil opnam, bagi saya itu alasan penundaan yang sangat tidak masuk akal, dan itu akan jadi catatan saya untuk membuat pelaporan lebih lanjut. Saya pastikan saya akan buat pengaduan terhadap tidak dilaksanakan eksekusi ini oleh pejabat terkait. Artinya saya akan menumpuk semua sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan. Yang pertama, saya akan melaporkan itu secara ke atasan yang bersangkutan, kemudian saya tingkatkan sampai provinsi, kalau perlu sampai kementerian, dan saya akan terus mencari upaya-upaya hukum yang bisa saya lakukan agar ini bisa selesai. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Rustam rekanan pelaksanaan CV Muhilis telah meninggal dunia dan meninggalkan hutang di bank dengan anggunan rumah yang bersangkutan. Akibat pihak ahli waris terancam kehilangan rumah karena belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran, disebabkan pihak Dinas PUPR masih enggan menandatangani proses pembayaran. Dari Lok Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.